Jamaah sekalian, marilah sama-sama kita perhatikan kepada pelajaran yang akan sama-sama kita pelajari malam ini. Malam ini kita akan mempelajari tabaqatul musallina ilal jannah. Malam ini kita akan mempelajari tingkatan-tingkatan orang yang sholat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita yang berusaha untuk senantiasa menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat 5 waktu. Bahkan kita perbanyak dengan sholat-sholat sunnah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kira-kira kita ada pada tingkatan yang mana nih masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita akan coba lihat nih, kira-kira kita berada di tingkatan yang mana. Malam ini kita akan membahas tentang tabaqatul musallin ilal jannah. Tingkatan-tingkatan orang-orang yang sholat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa ruwiya idza kana yaumul qiyamati umira bil tabaqatil musallina ilal jannah. Telah diriwayatkan idza kana yaumul qiyamah, apabila hari kiamat nanti, umira bi tabaqatil musallina ilal jannah, Allah perintahkan orang-orang yang mengerjakan sholat itu untuk dimasukkan ke dalam surga bi tabaqatin, dengan tingkatannya masing-masing. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala nanti perintahkan orang-orang yang mereka senantiasa menjaga sholat mereka untuk masuk ke dalam surga, tapi dengan tingkatan-tingkatan yang sesuai dengan tingkatannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, ketika Allah Ta'ala menerangkan tentang sifat orang-orang yang beriman yang beruntung, qad aflahal mu'minun. Kemudian di antara ayat yang menerangkan tentang qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, di antaranya walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Tuh. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang sifat orang-orang mukmin yang beruntung, siapa orang-orang mukmin yang beruntung? Bagaimana keberuntungan mereka nanti di akhirat? Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Ditutup oleh Allah ayatnya dengan seperti itu. Ulaika humul warithun, mereka itu adalah orang-orang yang akan mewarisi. Apa yang mereka akan warisi? Alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun, yaitu orang-orang yang mereka akan mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya selama-lama. Nah, di antara sifat orang-orang mukmin yang beruntung yang Allah sebutkan di awal-awal surat Al-Mu'minun ini adalah walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, yaitu orang-orang yang menjaga sholat mereka. Begitu. Menjaga dan memelihara sholat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 238, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah, hafidhu ala sholawati, peliharalah oleh kamu sekalian, jagalah oleh kamu sekalian ala sholawati, akan sekalian sholat, was sholatil wusta, dan jagalah oleh kamu sekalian akan sholat wusta, sholat yang pertengahan. Wa qumu lillahi qanitin, dan dirikanlah oleh kamu sekalian akan sholat karena Allah, qanitina, dengan khusyuk. Nah, ini diterangkan dalam riwayat ini, nanti apabila hari kiamat, idza kana yaumul qiyamah, apabila hari kiamat nanti, umira bi tabaqatil musallina ilal jannah, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang mengerjakan sholat
yang sholat mereka tadi disifati sebagaimana yang disifati oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun dan di dalam surat Al-Baqarah 238 ini mereka tunaikan sebagaimana perintah Allah, maka mereka dipintakan untuk masuk surga, tapi bi tabaqatin, dengan tingkatan-tingkatan yang berbeda tentunya. Nah, bagaimana nih mengenai tingkatan-tingkatan orang yang sholat yang masuk ke dalam surga? Fata'ti awwalu zumratin kasyamsi, maka datanglah rombongan yang pertama, nih tingkatan yang pertama nih, tingkatan yang paling tinggi di antara kelompok orang-orang yang mereka menjaga sholat mereka, orang-orang yang mengerjakan sholat mereka ketika masuk ke dalam surga. Fata'ti awwalu zumratin kasyamsi, maka datanglah kelompok yang pertama nih masuk ke surga, kasyamsi, mereka itu seperti matahari. Ini kelompok yang pertama nih, tingkatan yang pertama itu mereka masuk surga nih. Ada serombongan orang yang masuk surga, kasyamsi, mereka seperti matahari. Fataqulul malaikatu, maka berkatalah para malaikat, man antum, siapa kamu sekalian ini? Mereka masuk surga seperti matahari. Ditanya oleh para malaikat tuh, man antum, siapa kamu sekalian ini? Qalu nahnul muhafiduna ala sholati, mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang menjaga sholat, kami adalah orang-orang yang menjaga sholat kami. Itu kata mereka. Qalu kaifa kanat muhafadatukum, lalu para malaikat tanya lagi, kaifa kanat muhafadatukum, bagaimana model penjagaan kamu akan sholat kamu? Kita sih juga alhamdulillah Pak, kita termasuk orang-orang yang menjaga sholat kita. Kenapa? Karena sholat 5 waktu kita tidak berani lalaikan. Ya, kita tidak berani melalaikan sholat 5 waktu. Maka kita termasuk orang-orang yang menjaga sholat kita. Cuman modelnya bagaimana penjagaan sholat kita itu? Itu apa hanya sekedar sholat 5 waktu tersebut tidak kita lalaikan? Atau kita mengambil keutamaan-keutamaan yang lain dalam mengerjakan sholat 5 waktu itu, sehingga nanti kita termasuk orang yang punya tingkatan yang tertinggi, atau mungkin tingkatan yang di bawah itu, atau bahkan mungkin di bawahnya lagi itu. Nah, untuk rombongan yang pertama yang masuk surga, mereka kasyamsi, seperti matahari. Lalu ditanya oleh para malaikat, man antum, siapa kamu sekalian ini? Mereka menjawab, kata mereka, nahnul muhafiduna ala sholati, kami adalah orang-orang yang menjaga sholat kami. Malaikat tanya lagi, kok sampai demikian mereka dapat keutamaan nih masuk surga dikenakan sholat mereka? Maka para malaikat tanya, qalu kaifa kanat muhafadzatukum, lalu para malaikat tanya lagi, bagaimana model penjagaan kamu akan sholat kamu itu? Qalu, mereka menjawab, nih kira-kira kita ada nggak di tingkatan ini nih? Ya, kira-kira ada nggak di tingkatan ini kita? Qalu, mereka menjawab, kunna nasma'ul adana wa nahnu fil masjidi. Mereka menjawab, kami mendengar adzan ketika kami sudah ada di masjid. Pak, kita dengar adzan masih di rumah, apa udah di masjid kira-kira? Hah? Di masjid? Udah di masjid, alhamdulillah. Kalau dengar adzan udah ada di masjid mah, ya. Tuh. Ini yang pertama nih, tingkatan yang pertama. Mereka menjawab, kunna nasma'ul adzana wa nahnu fil masjidi. Kami mendengar adzan wa nahnu fil masjidi, sedangkan kami sudah berada di masjid. Tuh. Itu tingkatan yang pertama. Nah, selanjutnya summa ta'ti zumratun ukhra kal qamari lailatal badri.
Kalau kita nggak masuk di kelompok yang tingkatan yang pertama, kali ini di tingkatan yang kedua. Ya. Lalu datang lagi nih rombongan yang kedua nih. Bagaimana keadaan rombongan yang kedua ini yang masuk surga? Kal qamari lailatal badri. Mereka ini seperti bulan purnama. Seperti bulan purnama. Terang nggak Pak bulan purnama? Terang banget bulan purnama. Tapi masih kalah dengan terangnya matahari. Tuh. Berarti masih kalah sama rombongan yang tingkatan yang pertama tadi. Kalau rombongan yang kedua masuk surga, mereka kal qamari lailatal badri. Seperti bulan purnama. Nah, fataqulul malaikatu man antum. Lalu para malaikat bertanya, man antum? Siapa kamu sekalian ini? Kamu sekalian masuk surga seperti bulan purnama. Apa kelebihan kamu ini? Kelebihan kamu ini? Mereka menjawab, qalu nahnul muhafiduna 'ala sholati. Kami adalah orang-orang yang menjaga sholat kami. Jawabannya sama seperti dengan tingkat yang pertama. Sama-sama menjaga sholat. Nahnul muhafiduna 'ala sholati. Kami adalah orang-orang yang menjaga sholat kami. Fataqulul malaikatu, lalu malaikat bertanya lagi, kaifa kanat muhafadzatukum? Bagaimana model penjagaan kamu? Nah, kita lihat nih. Kalau kita tadi enggak masuk pada tingkatan yang pertama, kali di tingkatan kedua kali. Ya. Kali ada di tingkatan yang kedua. Mudah-mudahan kalau enggak ada tingkatan yang pertama, di tingkatan kedua tuh. Ya. Tuh. Apa jawab mereka ketika ditanya oleh malaikat, kaifa kanat muhafadzatukum? Bagaimana model penjagaan kamu terhadap sholat kamu? Qalu, mereka menjawab, kunna natawaddau qablal waqti thumma nahduru ma'asima'il adan. Kata mereka, kami berwudu sebelum masuk waktu sholat. Kemudian kami mendatangi tempat sholat ma'asima'il adan, berbarengan dengan dikumandangkannya adzan. Nah, kali yang kedua ini masih mendingan nih, bisa. Kami berwudu sebelum masuk waktu. Dan kami berangkat ke tempat sholat berbarengan dengan kumandang adzan. Rombongan yang kedua kali Pak ya? Hah? Di rombongan kedua kali ya? Bagus lah kalau di rombongan kedua udah lumayan bagus ya. Jadi mereka menjawab, natawaddau qabla shalah thumma nahduru ma'asima'il adzan. Kami berwudu sebelum masuk waktu sholat dan kami mendatangi tempat sholat berbarengan dengan kumandang adzan. Itu nanti masuk surga nih rombongan yang semacam ini seperti bulan purnama. Kalau tidak termasuk kelompok ini juga kali ini di kelompok ketiga kali ini. Kali di kelompok ketiga kali. Ya. Nah, summa ta'ti zumratun ukhra kal kawakibi. Kemudian datang Pak rombongan yang ketiga nih. Rombongan yang ketiga yang masuk surga. Nah, rombongan yang ketiga yang masuk surga ini kal kawakibi. Mereka itu seperti bintang-bintang di langit. Bintang di langit terang nggak Pak? Terang. Tapi cahayanya sampai nggak ke bumi, menerangi bumi? Belum, nggak nerangin. Cuma di atas terang, gitu ya. Tapi nggak sampai menerangi bumi. Kalau bulan purnama sampai menerangi bumi juga, kan gitu ya. Kalau bintang-bintang kelihatan terang di atas, tapi sinarnya nggak sampai ke kita Pak. Nah. Ini kelompok yang ketiga nih, rombongan yang ketiga. Mereka masuk ke surga kal kawakibi, seperti bulan purnama. Kalau di kelompok pertama, di tingkatan pertama tadi kita nggak masuk. Di tingkatan yang kedua kita juga mungkin kayaknya nggak masuk juga nih. Kenapa? Karena berwudu sebelum sholat kadang-kadang doangan. Kalau lagi semangat wudu sebelum sholat.
Kalau datang hawa malas mah qomat masih di rumah. Gitu. Ya. Kalau lagi datang hawa malas, qomat masih di rumah. Baru qomat belum 1 rakaat. Gitu ya. Nah. Lantas malaikat bertanya lagi, pataqulul malaikatu, lalu berkatalah para malaikat, man antum? Siapa kamu sekalian? Qalu nahnul muhafiduna 'ala sholati. Mereka menjawab, nahnul muhafiduna 'ala sholati. Kami adalah orang-orang yang menjaga salat kami. Sama. Menjaga salat juga. Nah, lantas malaikat tanya lagi, qalu kaifa muhafadzatukum? Malaikat tanya lagi, bagaimana model penjagaan kamu akan salat kamu? Qalu, mereka menjawab, natawaddau ba'dal adani. Kami berwudu setelah adzan. Udah dengar adzan baru wudu. Kita ini kali apa? Apa udah qomat baru wudu? Ya. Udah qomat lagi baru wudu. Nah, kalau udah qomat baru wudu nggak masuk juga kita ini. Ya. Begitu. Nah, yang ketiga ini, kunna natawaddau ba'dal adzan. Kami berwudu ba'dal adzan, setelah kumandang adzan. Begitu kedengaran adzan baru kita tergopoh-gopoh, terburu-buru ngambil air wudu. Nah, keutamanya seperti itu Pak nanti. Nah, berarti kalau tingkatan yang pertama nggak masuk, tingkatan yang kedua nggak masuk juga, tingkatan yang ketiga nggak masuk juga, ya minimal sholat kita bisa menghantarkan kita ke surga dah. Ya, minimal sholat kita bisa menghantarkan kita ke surga. Tuh, iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang keutamaan sholat ini, kata Rasulullah, ma min imri'in muslimin, tidak ada dari seorang muslim, tahduruhu sholatun maktubatun, yang datang kepadanya waktu sholat fardu. Tidak ada dari seorang muslim tahduruhu sholatun maktubatun, yang datang kepadanya waktu sholat fardu. Fayuhsinu wudu'aha, lalu begitu datang waktu sholat fardu, fayuhsinu wudu'aha, lalu dia baguskan wudu'nya. Nih Pak, berwudu dengan cara yang bagus, berwudu dengan cara yang sebaik-baiknya, jangan asal-asalan, karena wudu ini adalah miftahus sholah. Rasulullah bersabda, miftahus sholati at-tuhuru wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Rasulullah bersabda, miftahus sholati at-tuhuru wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kuncinya sholat adalah bersuci. Kita belum bisa Pak mengerjakan sholat, belum boleh kita masuk kepada pekerjaan sholat sebelum kita bersuci. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada kita semua, ketika kita akan mengerjakan sholat, yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengerjakan sholat, kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, dan seterusnya. Wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila shalah, takdirnya kata para ulama, idza aradtumul qiyama lis shalah, apabila kamu hendak mendirikan salat, apa yang harus kamu lakukan pertama kali apabila kamu hendak mendirikan salat? Maka fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, maka berwudulah, kata Allah begitu. Tuh. Sekarang bagaimana kalau kita punya hadas besar? Kata Allah, wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kamu dalam keadaan punya hadas besar, fattahharu, maka mandilah.
Tuh baru kamu bisa mengerjakan sholat. Makanya kata Rasulullah, miftahus sholati at-tuhuru. Kuncinya sholat adalah bersuci. Wa tahrimuha at-takbir. Dan pengharaman yang mengharamkan apa-apa yang halal di luar sholat tadi, diharamkannya dengan takbir. Begitu takbiratul ihram, yang tadi kita halal ngomong, udah nggak boleh ngomong, haram. Begitu takbiratul ihram, yang tadinya sebelum kita sholat itu kita halal makan, halal minum, bebas bergerak, sudah takbiratul ihram, udah nggak halal lagi kita makan, nggak boleh lagi kita minum, nggak boleh lagi banyak bergerak, gitu. Nah, nanti wa tahliluha at-taslim, dan penghalalannya kembali dengan ucapan salam. Udah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru dah boleh ngomong lagi. Mau makan makan dah, mau minum minum dah, mau banyak bergerak juga udah bebas, begitu. Nah, kata Rasulullah, ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun. Tidak ada dari seorang muslim yang datang kepadanya waktu salat fardu. Fayuhsinu wudu'aha, lalu dia baguskan wudu'nya. Wa khusyu'aha, dan kekhusyuannya. Nah, di sini berarti kita harus berusaha nih Pak, untuk bisa khusyuk di dalam salat kita. Ya, karena awal ayat dalam surat Al-Mu'minun tadi, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang mereka khusyuk di dalam salat mereka. Tuh. Wa ruku'aha, selanjutnya dia baguskan ruku'nya. Ruku' harus bagus. Harus ada tumakninahnya. Jangan sampai ruku' nggak ada tumakninahnya. Bagaimana orang yang seperti itu Pak? Kata Rasulullah, illa kanat kaffaratan lima qablaha minad dunubi ma lam ya'ti kabiratan wa dzalika ad-dahra kullahu. Melainkan salatnya itu kaffaratan lima qablaha. Melainkan salatnya itu akan menjadi kafarat, menjadi penghapus bagi dosa-dosa yang sebelumnya. Lima qablaha minad dunub, menjadi penghapus bagi dosa-dosa yang sebelumnya. Tapi dengan catatan, malam yakti kabirotan, selama dia tidak melakukan dosa besar, gitu. Kalau dosa besar bisa dihapuskannya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Itu. Kalau dosa-dosa kecil, dengan amal-amal kebaikan yang kita lakukan, maka amal-amal kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya amal-amal kebaikan itu yudhibnas sayyiat, itu akan menghilangkan amal-amal keburukan yang sudah terlanjur kita kerjakan. Makanya di dalam hadis Rasulullah juga bersabda, bagi orang-orang yang mereka terlanjur melakukan suatu perbuatan buruk, kata Rasulullah apa? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kata Rasulullah, wa atbi'is sayyi'atal hasanata, dan iringilah perbuatan buruk yang sudah terlanjur kamu kerjakan dengan apa? Dengan kebaikan. Kenapa? Karena tamhuha, nanti amal-amal kebaikan yang kita kerjakan itu akan menghapuskan amal-amal keburukan. Nah, sekarang bagaimana Pak sebaliknya nih? Kalau sholat kita enggak bagus. Kalau tadi kan orang yang mereka betul-betul bagus dalam sholatnya. Sekarang bagaimana orang-orang yang mereka sholatnya tidak bagus? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tayalisi, kata Rasulullah, idza ahsanar rajulu as-salata fa atamma ruku'aha wa sujudaha qalatis salatu hafidhakallah kama hafidtani. Idza ahsanar rajulu as-salata,
apabila seseorang membaguskan sholatnya. Apabila seseorang membaguskan sholatnya, fa'atamma ruku'aha, lalu dia sempurnakan rukuknya, wa sujudaha, dan dia sempurnakan sujudnya, qalatis sholatu, maka sholat itu akan berkata nanti Pak. Sholat itu berkata kepada kita, cuman kitanya aja yang enggak mendengar, kitanya aja yang enggak paham. Qalatis sholatu, maka berkatalah sholat itu, hafidhakallahu kama hafidtani. Kata sholat, semoga Allah Ta'ala menjaga kamu sebagaimana kamu telah menjaga saya. Tuh gitu Pak. Ya. Orang-orang yang mereka betul-betul menjaga sholat dengan sebaik-baiknya, itu sholat juga ngedoain kita. Kata sholat, qalatis sholatu hafidhakallahu kama hafidtani. Semoga Allah Ta'ala menjaga kamu kama hafidtani, sebagaimana engkau telah menjaga aku. Kata sholat begitu. Fatur fa'u, lalu sholat itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naik tuh sholat kita yang bagus tadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang wa ida asa as-sholata, selanjutnya apabila seseorang mengerjakan sholat dengan cara yang buruk, dengan cara yang nggak bagus sholatnya, tumakninahnya nggak ada, jadi asal-asalan sholatnya tuh. Nah, wa idza asa as-sholata, dan apabila dia mengerjakan sholat dengan cara yang buruk, dengan cara yang tidak bagus, falam yutimma ruku'aha, lalu dia tidak sempurnakan rukuknya, wa sujudaha, dan tidak sempurnakan sujudnya, qalatis sholatu, maka berkatalah sholat itu. Apa sekarang Pak yang dikatakan oleh sholat? Dayya'akallahu kama dayya'tani. Kata sholat, dayya'akallahu, mudah-mudahan Allah Ta'ala menyia-nyiakan kamu. Begitu kata sholat. Dayya'akallahu, mudah-mudahan Allah Ta'ala menyia-nyiakan kamu, kama dayya'tani, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan aku. Kata sholat begitu. Ya, semoga Allah Ta'ala menyia-nyiakanmu sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan aku. Kata sholat begitu. Fatulaffu kama yulaffu thawbul khaliqu fayudrabu biha wajhuhu. Lalu diremes tuh Pak sholat itu, seperti halnya diremes kain yang udah lapuk, kayak kita ngeremes kertas buku tuh ya, remes kertas. Fayudrabu biha wajhu, lalu dilemparkan ke wajahnya. Tuh sholat kamu, begitulah. Dicampakkan Pak sholat kita, ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah berarti kita harus betul-betul Pak menjaga sholat kita sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah tentunya untuk kita bisa menjaga sholat kita harus apa? Kita harus belajar Pak hal-hal yang berkaitan dengan sholat kita, tentang syarat-syaratnya, tentang rukun-rukunnya, adab-adabnya, yang membatalkannya, yang makruhnya. Harus kita, kalau ini dijaga semuanya, syarat-syaratnya kita penuhi, rukun-rukunnya kita tunaikan, adab-adabnya kita jaga, dari perkara yang membatalkannya kita jaga, kita jauhkan, yang makruhnya pun, bahkan yang makruhnya pun kita jauhkan. Insya Allah kita bisa mengerjakan sholat dengan secara sempurna. Itu seperti itu Pak. Nah mudah-mudahan ini sholat yang kita kerjakan ini termasuk sholat yang menyebabkan kita masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita minimal ada di tingkatan-tingkatan orang-orang yang sholat sebagaimana yang tadi disebutkan ya. Nanti mungkin kalau ada yang tanyakan silakan ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi
Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 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 marhaban ya syahr Ramadan marhaban syahr siyami marhaban ya syahr Ramadan marhaban syahrul qiyami. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan.